Apa jadinya apabila tidak ada tokoh di dalam sebuah cerita fiksi? Jawabannya tentu tidak akan pernah ada cerita karena pada dasarnya tokohlah yang bertugas untuk menggerakkan cerita. Tanpa tokoh, cerita tidak akan pernah terbangun. Setiap tokoh lahir dari kebutuhan kita untuk mengisi dunia rekaan yang kita ciptakan. Untuk menciptakan tokoh atau karakter yang hidup, kita harus memperlakukan tokoh cerita kita tidak sebagai boneka, melainkan sebagai makhluk hidup yang memiliki darah, daging, rasa sakit, rasa senang. Mereka memiliki masa lalu, masa kini, masa depan, dan kehendak seperti kita sebagai penulisnya. Ketika menciptakan tokoh, kita akan mulai membayangkan bagaimana penampilan fisiknya, bagaimana perangai atau sifatnya, dan bagaimana hubungan antar tokoh di dalam cerita yang kita buat. Selanjutnya, kita harus mencatat segala hal mendasar tentang tokoh-tokoh cerita kita. Namanya, jenis kelaminnya, usianya, statusnya, kelas sosialnya, gambaran fisiknya, bagaimana ia melihat dirinya sendiri, siapa teman dekatnya, bagaimana kecerdasannya, latar belakang pendidikannya, bagaimana cara berbicaranya, seperti apa bau tubuhnya, apa ciri khasnya, dan sebagainya. Semua itu harus kamu rancang agar bisa menghasilkan tokoh yang hidup, objektif, dan tentunya alamiah. Seperti kita, tokoh cerita juga mempunyai siklus kehidupannya masing-masing loh. Mulai dari masa kelahiran, masa remaja, masa dewasa, hingga mati. Dan seperti kita juga, tokoh cerita yang satu dan yang lainnya mempunyai siklus kehidupan yang berbeda satu sama lainnya, yang membentuk jati diri mereka. Apa yang akan terjadi? Bagaimana reaksinya? Tentu, jawaban untuk setiap tokoh itu akan berbeda-beda. Sekali lagi, itu kembali lagi tergantung pada lingkungan, pada hal-hal yang telah membentuk jati diri tokoh kita. Kita harus paham betul mengenai hal tersebut agar bisa menghasilkan tokoh yang benar-benar hidup dan natural tentunya. Yang perlu kamu lakukan atau yang perlu kita lakukan adalah memahami siklus kehidupan setiap tokoh cerita kita, terutama tokoh-tokoh yang sangat penting. Dengan memahaminya, kita tidak akan kesulitan untuk menjadi, dalam tanda kutip ya, orang tua yang baik untuk mereka. Agar bisa menghasilkan cerita yang baik, yang hidup dan bergerak, sebagai penulis kita harus tahu cara memperlakukan mereka. Penulis yang baik adalah penulis yang tidak menjadikan tokoh ceritanya sebagai corong penulis, tetapi sebagai dalam tanda kutip ya, orang tua yang mempunyai kehendaknya sendiri. Ibaratnya, kita harus bisa merelakan tokoh-tokoh cerita kita untuk mengambil kehendak terbaik mereka sendiri. Dalam hal ini kita harus bisa menyelami pikiran setiap tokoh cerita kita. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh tokoh A dengan latar belakang ini ketika menghadapi suatu masalah? Ya, kira-kira seperti itu sederhananya. A.S. Laksana pernah bilang bahwa sebagai penulis yang baik, kita tidak bisa dengan seenaknya memaksakan yang kita mau. Memang, barangkali kita sudah membuat rencana tertentu agar mereka, yaitu tokoh-tokoh cerita kita, menjadi seperti yang kita inginkan. Misalnya, kita sudah menentukan takdir tokoh-tokoh cerita kita sesuai dengan rencana cerita yang sudah kita susun. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah mereka, yaitu tokoh-tokoh cerita kita, mempunyai kehendaknya masing-masing sebagaimana kita memiliki kehendak dan menjalani ikhtiar untuk mewujudkan nasib terbaik. Ingat ya, mempunyai kehendak masing-masing untuk mewujudkan nasib terbaik. Hal yang sangat penting untuk kita pertimbangkan sebagai penulis untuk bisa menghasilkan karya terbaik dari tokoh yang hidup ini. Ingat, hal ini sangat penting sekali lagi. Intinya adalah kenalilah tokoh cerita kamu dengan sebaik-baiknya. Dengan mengenali tokoh dengan sebaik-baiknya, kamu bisa menghasilkan cerita terbaik kamu. Barangkali itu dulu ya pembahasan dalam video kali ini. Terima kasih kamu sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk terus mendukung penerbit Ladri Terkarya dengan cara subscribe,
tonton, sukai, dan bagikan videonya seluas-luasnya. Oke, bagi kamu yang sedang melakukan proses kreatif menulis, khususnya proses kreatif menulis cerita fiksi atau apapun itu proses kreatif menulisnya, semangat, jangan pernah berhenti untuk terus berproses kreatif. Oke, sampai jumpa di video yang lain.